Halo semuanya, dalam presentasi ini saya akan memandu Anda untuk memahami roadmap pengembangan Android, yaitu serangkaian langkah strategis dan teknis yang harus Anda kuasai untuk menjadi seorang Android developer yang profesional dan adaptif. Roadmap ini mencakup tahapan dari dasar pemrograman hingga keahlian tingkat lanjut, lengkap dengan alat dan praktik terbaik instruksinya. Mari kita mulai dari fondasi yang menjadi dasar segalanya. Langkah pertama, dalam menjadi pengembang Android, Anda harus membangun fondasi yang kuat dalam pemrograman dan alat bantu pengembangan. Beberapa poin penting di tahap ini meliputi: 1. Bahasa pemrograman. Mungkin Kotlin adalah bahasa resmi Kotlin menjadi bahasa Android yang direkomendasikan oleh Google karena lebih ringkas dan modern dibanding Java. Namun, dalam memahami Java tetap berguna karena banyak proyek lama yang masih menggunakannya. 2. Lingkungan pengembangan. Android Studio adalah IDE resmi Android. Di sini Anda menulis kode, merancang antarmuka, mengelola emulator, hingga melakukan debug dan build aplikasi. 3. Dasar pemrograman. Anda wajib memahami konsep seperti variabel, fungsi, dan Object Oriented Programming atau OOP, dan pemahaman struktur data seperti array, list, dan map juga penting untuk menangani logika aplikasi. 4. Version control. Git and GitHub sangat penting dalam kolaborasi dan pengelolaan versi kode. Tanpa Git, Anda akan kesulitan bekerja dalam tim atau melacak perubahan kode. Intinya, fondasi ini seperti fondasi rumah. Tanpa dasar yang kuat, pengembangan selanjutnya akan goyah. Slide 3. Setelah fondasi siap, Anda masuk ke tahap membangun aplikasi. Disinilah Anda mulai menerapkan keterampilan ke dalam proyek nyata. Komponen UI, gunakan XML untuk mendesain tampilan atau Jetpack Compose jika ingin pendekatan yang lebih deklaratif atau modern. Navigasi aplikasi. Aplikasi modern butuh sistem navigasi antar layar yang jelas, bisa dengan intent atau navigation component untuk navigasi kompleks yang terstruktur. Data lokal. Untuk menyimpan data di perangkat, Anda bisa menggunakan search preference untuk data kecil seperti login, data store sebagai alternatif modern, dan room untuk database yang lebih kompleks. Koneksi internet. Mengambil data dari internet adalah hal umum. Gunakan retrofit library yang memudahkan persission dan komunikasi HTTP secara efisien. Pada tahap ini, Anda belajar menggabungkan logika dan antarmuka pengguna, inti dari aplikasi Android. Aplikasi yang baik bukan hanya tentang fungsi, tapi juga tentang kode diorganisir. Di sini arsitektur aplikasi menjadi penting. Jetpack libraries seperti view, model, live data, navigation, dan paging. Library ini membantu Anda memisahkan logika bisnis dan keterampilan dan menangani perubahan data secara efisien. Repository pattern. Pada ini memisahkan sumber data dan view model sehingga logika pengambilan data lebih bersih dan mudah diuji. Pola arsitektur. MVVM adalah pola paling umum. Di sini model menyimpan data, view model mengatur logika, dan view menampilkan UI alternatif lain adalah MVP dan MVI, tergantung pada kebutuhan dan preferensi di tim. Struktur yang baik membuat aplikasi Anda mudah diperluas, diuji, dan dikelola dalam jangkauan panjang. Pengujian dan debugging adalah langkah krusial untuk memastikan aplikasi Anda stabil, tidak crash, dan memberikan pengalaman pengguna terbaik. Unit test menguji fungsi kecil secara terpisah dengan G-Unit. Ini sangat penting untuk memverifikasi logika. UI test, gunakan Espresso untuk menguji alur pengguna secara otomatis seperti klik tombol dan pindah layar. Lalu debug, gunakan Timber untuk mencetak log yang rapi. Gunakan Leak Canary untuk mendeteksi kebocoran memori dan Chakra untuk melihat lalu lintas jaringan secara lokal. Testing bukannya hanya opsional, tapi wajib dalam praktik industri karena menghemat waktu perbaikan di masa depan. Setelah aplikasi diuji, kini saatnya membungkus dan meluncurkan ke pengguna. Build Artifact. Hasil build adalah APK atau AAP, format baru untuk distribusi lebih efisien. Jangan lupa melakukan signing agar bisa diunggah ke Play Store.
optimasi, gunakan Procard atau R8 untuk mengecilkan ukuran aplikasi dan menyamarkan kode agar lebih aman. Upload ke Play Store. Langkah ini mempublikasikan aplikasi Anda ke seluruh dunia. Perhatikan metadata, gambar, dan deskripsi aplikasi. Firebase integrasi. Gunakan Firebase untuk log error, Crashlytics, pelacakan pengguna, analytics, dan banyak fitur lainnya. Bagian ini memastikan bahwa produk Anda siap dipakai dan mudah dimonitor setelah dirilis. Setelah mahir dasar dan menengah, saatnya masuk ke level lanjutan untuk meningkatkan kualitas aplikasi secara profesional. CI/CD, Continuous Integration and Continuous Deployment, mempercepat pengujian dan pengiriman aplikasi. Gunakan GitHub Action untuk otomatisasi. Keamanan, gunakan enkripsi untuk data sensitif, Procard untuk obfuscation, dan kelola keystore dengan aman agar aplikasi tidak mudah diretas. Performance, monitor dan optimalkan performa UI, memori, dan jaringan agar aplikasi tetap cepat, ringan, dan hemat baterai. Setback Compose UI, pelajari cara membangun UI sepenuhnya dengan Compose, tren baru di dunia atau Android modern. Tahap ini menandai transisi Anda dari developer biasa menjadi developer profesional yang siap industri. Slide 8. Tips belajar dan sumber daya. Terakhir, beberapa tips agar perjalanan belajar Anda lebih efektif. Proyek kecil. Setelah setiap topik, buat proyek mini untuk menguji pemahaman Anda. Belajar sambil praktik jauh lebih efektif. Dokumentasi resmi. Selalu baca dokumentasi dari developerandroid.com karena informasi di sana paling valid dan terbaru. Komunitas, bergabunglah dengan komunitas seperti di Discord, Telegram, atau Stack Overflow. Konsisten, yang paling penting adalah latihan terus-menerus. 30 menit setiap hari lebih baik daripada 5 jam seminggu sekali. Belajar Android tidaklah mudah, tapi dengan konsistensi dan semangat eksplorasi, Anda pasti bisa jadi developer yang luar biasa. Sekian dari saya. Sampai jumpa di lain waktu.